menganalisis uji kelarutan lemak dan uji emulsifikasi. Yang pertama ada uji kelarutan lemak. Di sini saya mempunyai 5 sampel yang sudah diberi label A, B, C, D, dan E. Untuk sampel A yang terdiri dari 10 tetes minyak kelapa dan 5 ml air. Untuk sampel B 10 tetes minyak kelapa dan 5 ml cuka. Untuk sampel C 10 tetes minyak kelapa dan 5 ml minyak sawit. Untuk yang sampel D 10 tetes minyak kelapa dan 5 ml alkohol. Dan sampel E 10 tetes minyak kelapa dan di 5 ml margarin cair. Selanjutnya kita kocok-kocok masing-masing sampel. Setelah itu kita diamkan selama 1 menit. Jika ada perubahan warna atau fisik, kita bisa catat dan dokumentasikan. Selanjutnya uji emulsifikasi. Di sini saya mempunyai 5 sampel yang sudah diberi label. Ada 0%, 1%, 2%, 3%, dan 4%. Sampel yang 0% terdiri dari 2 ml air dan 8 ml minyak kelapa. Sampel 1% 2 ml air dan 8 ml minyak kelapa plus 1 mg emulsifer. Sampel 2% 2 ml air, 8 ml minyak kelapa dan 2 mg emulsifer. Sampel 3% 2 ml air, 8 ml minyak kelapa dan 3 mg emulsifer. Dan sampel 4% 2 ml air, 8 ml minyak kelapa dan 4 mg emulsifer. Di sini saya menggunakan emulsifer santan gam. Selanjutnya kita aduk dengan menggunakan alat seperti mixer ini.
Setelah itu kita cek viskositas menggunakan sendok pada masing-masing sampel. Sampel pertama, sampel kedua, sampel ketiga, sampel keempat, dan sampel kelima. Untuk sampel pertama yang tidak menggunakan emulsifer, viskositasnya cenderung rendah atau encer. Sementara yang menggunakan emulsifer, dari keempat sampel ini masing-masing mempunyai viskositas yang berbeda-beda. Untuk yang 1% tidak terlalu cair dan tidak terlalu kental. Untuk yang 2% agak kental dan tidak terlalu cair. Untuk yang 3% viskositasnya sudah kental dan tidak cair. Untuk yang sampel terakhir sangat kental. Pada sampel 2% ini terjadi sedikit endapan, dan sampel 3% ini juga terjadi endapan, namun tidak terlalu banyak. Dan sampel 4% ini terjadi banyak sekali endapan, dan viskositasnya juga sangat kental. Setelah 1 menit, sampel A memiliki 2 endapan yang tidak larut. Hal ini menunjukkan air tidak larut dalam minyak kelapa. Lalu sampel B sama dengan air, juga tidak larut dalam minyak kelapa. Sampel C, minyak sawit larut dalam minyak kelapa. Untuk sampel D, minyak kelapa sedikit larut dengan alkohol, tapi ada juga terdapat endapan di bawah. Hal ini menunjukkan alkohol dingin hanya melarutkan sedikit
minyak kelapa. Kecuali alkoholnya dipanaskan akan meningkatkan kualitas alkohol sehingga minyak kelapa dapat larut dalam alkohol. Untuk yang sampel E, margarin larut dalam minyak kelapa. Untuk uji emulsifikasi, sampel 0%, 1%, 2%, 3%, dan 4%. Untuk sampel 0%, kita lihat viskositasnya masih cair. Sampel A viskositasnya agak kental. Untuk sampel 2% lumayan kental dan sudah terdapat seperti endapan atau gumpalan. Sampel ketiga atau 3% sudah kental dan lumayan besar gumpalannya. Dan untuk sampel 4% sangat kental dan banyak terjadi gumpalan. Ini hari pertama setelah analisa. Ini hari kedua setelah analisa. Ini adalah hari ketiga setelah praktik kemarin. Ini adalah hari keempat. Dan ini adalah hari kelima.
Pada hari kelima ini sampel yang tidak menggunakan emulsifer viskositasnya sangat encer dan tidak terjadi gumpalan sampel 1% terjadi sedikit gumpalan dan warnanya masih putih. Sampel kedua sedikit yang 2% sedikit gumpalan, warnanya mulai menguning. Sampel ketiga juga sama, viskositasnya semakin kental, dan yang terakhir sangat kuning, viskositasnya juga sangat kental, lebih ke keras. Hal ini menunjukkan penggunaan emulsifer harus seimbang dengan produk yang akan dijadikan suatu bahan. Jika terlalu banyak menggunakan emulsifer akan terlalu kental dan umur simpan produk akan semakin pendek. Kesimpulan dari uji kelarutan lemak dan uji emulsifikasi. Uji kelarutan lemak kesimpulannya adalah lemak tidak dapat larut dengan semua bahan, contohnya seperti air, cuka, dan yang lainnya, karena lemak bersifat nonpolar, sementara air, cuka bersifat polar sehingga tidak dapat larut. Dalam industri pangan, uji kelarutan lemak ini sangat berguna untuk mengetahui suatu bahan mengandung lemak atau tidak, karena suatu bahan jika mengandung lemak itu biasanya umur simpan itu relatif pendek. Biasanya suatu bahan yang mengandung lemak itu biasanya berbau tengik jika terlalu lama. Uji kelarutan lemak ini juga menentukan polaritas zat dan mengontrol kualitas bahan baku. Sementara kesimpulan dari uji emulsifikasi untuk menganalisis dan memastikan kestabilan serta karakteristik campuran cairan yang tidak dapat tercampur seperti air dan minyak. Dalam industri pangan juga sangat berguna pada industri farmasi, kosmetik, makanan, dan minuman. Salah satunya itu untuk menjaga homogenitas dan tekstur, viskositas, dan umur simpan suatu produk. Sekian analisis dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.